Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, Apa kabar nih semuanya? Kita harap kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya, welcome to Precious Education. Bersama saya Dian Marsyanda. Dan saya Yosi Armita. Nah, pada kesempatan kali ini nih, kita akan bincang-bincang nih mengenai hukum adat. Pertama-tama kita akan bahas apa sih hukum adat itu. Yang pertama kita mulai dari Yosi Armita. Nah, hukum adat adalah suatu norma atau aturan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan tentunya juga mempunyai sanksi atas pelanggarannya. Nah, menurut Kak Dian nih, apa sih hukum adat itu? Kalau menurut saya, hukum adat merupakan aturan tidak tertulis yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat di suatu daerah. Bicara mengenai hukum adat nih, pasti hukum adat itu memiliki tujuannya. Nah, apa sih tujuan dari hukum adat itu? Untuk tujuan hukum adat itu tidak ada tujuan signifikannya dalam penerapan di masyarakat. Namun biasanya hukum adat digunakan oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan yang aman, tentram, dan sejahtera. Nah, dapat kita tarik kesimpulan nih bahwa tujuan dari adanya hukum adat ini yaitu untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Nah, lanjut nih Kak Dian, bagaimana sih karakteristik dari hukum adat itu? Untuk karakteristik hukum adat itu ada 4. Yang pertama, religius, yaitu suatu pola pikir yang didasari oleh keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Yang kedua itu ada komunal, yaitu hubungan antar masyarakat satu dengan masyarakat lainnya didasari oleh rasa kebersamaan, keluargaan, tolong-menolong, dan juga gotong royong. Lalu yang ketiga itu konkret, di mana setiap perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan-hubungan hukum tertentu harus didasari oleh benda-benda yang berwujud. Lalu yang terakhir itu kontan, di mana setiap peralihan hak dan kewajiban itu harus dilakukan secara bersamaan, dimaksudkan agar tidak terjadi konflik atau menjaga keseimbangan dalam pergaulan masyarakat. Nah, dapat kita simpulkan nih teman-teman, ada 4 karakteristik dari hukum adat, yaitu religius, komunal, konkret, dan kontan. Nah, Kak Dian, dalam suatu daerah nih pasti masyarakat itu mempunyai adat istiadat ya. Nah, apa sih perbedaan antara adat istiadat dan hukum adat itu? Pada dasarnya perbedaan adat istiadat dan hukum adat ini didasari oleh 2 kriteria. Yang pertama terletak di sumber sanksinya, dan yang kedua terletak di pelaksanaannya. Di mana adat istiadat ini sumber sanksi dan pelaksanaan itu berasal dari masyarakat itu sendiri, sehingga sanksi yang ditimbulkan dari pelanggaran adat ini lebih ringan, yaitu hanya berupa cemooh. Berbeda halnya dengan sumber sanksi beserta pelaksanaannya yang ditimbulkan dari pelanggaran hukum adat, di mana hukum adat itu sendiri menurut Leopold Pospisil berasal dari wewenang attribute of authority, yang berarti hukum merupakan putusan-putusan melalui suatu mekanisme yang diberi pengaruh dan kuasa dalam masyarakat. Untuk sanksi yang ditimbulkan dari pelanggaran hukum adat ini berupa sanksi jasmani dan rohani, atau dapat berupa sanksi yang dapat menimbulkan rasa malu, jera, dan rasa lainnya. Nah, berarti ada 2 nih yang membedakan antara adat istiadat dan hukum adat, yaitu sumber sanksinya dan pelaksanaannya. Lanjut ya, hukum adat ini kan tidak selalu adem ayem nih, pasti akan diwarnai polemik di dalamnya. Lalu menurut Yosi, polemik apa sih yang sering terjadi di masyarakat hukum adat itu? Nah, untuk polemik yang sering terjadi yaitu dalam hal pengakuan hak wilayah. Nah, dapat kita artikan hak wilayah ini adalah hak pengakuan atas tanah pada masyarakat hukum adat yang menurut peraturan perundang-undangan telah diakui oleh negara. Dan pada teorinya pun hak wilayah ini dapat menguat ataupun melemah, seperti halnya dengan hak perorangan. Nah, semakin kuat keberadaan hak wilayah, maka hak milik atas tanah itu semakin melemah. Tetapi apabila hak milik atas tanah itu semakin kuat, maka keberadaan hak wilayah ini dapat berakhir. Nah, dengan telah diakuinya hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat ini yang masih menjadi pertanyaan dalam tanda kutip, mengapa masih banyak permasalahan-permasalahan tersebut
terdapat di daerah Indonesia. Nah, hal ini disebabkan karena banyak penggunaan tanah ulayat yang berakhir sengketa karena tidak sesuai dengan semestinya. Nah, hal ini timbul karena para investor ini yang seharusnya melakukan perjanjian langsung bersama masyarakat hukum adat selaku pemilik hak ulayat, tetapi para investor ini malah menerima tanahnya dari pemerintah. Nah, hal ini membuat para masyarakat hukum adat ini protes mengapa mereka melakukan kegiatan investasi di atas tanah mereka. Nah, hal ini juga menimbulkan kerugian akibat dari efek samping karena tanah itu dalam status quo dan hal tersebut membuat tanah tersebut tidak dapat digunakan secara optimal dan terjadilah penurunan sumber daya alam yang dapat merugikan banyak pihak. Oke, singkatnya ini polemik yang sering terjadi itu kayak pengakuan tentang kepemilikan tanah ya. Nah, selanjutnya ini bagaimana sih keberadaan hukum adat ini dalam negara? Nah, keadaan hukum adat ini secara resmi telah diakui oleh negara keberadaannya, tetapi penggunaannya ini masih terbatas. Nah, merujuk pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, di mana menyatakan bahwa negara telah mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Nah, berarti bahwa negara ini sudah mengakui keberadaan hak hukum adat ini beserta hak-hak tradisionalnya dalam hukum negara Indonesia. Oke, jadi singkatnya negara ini mengakui namun hanya bersifat terbatas. Kita lanjut nih ya. Bagaimana sih keberadaan dan peranan hukum adat dalam pembangunan nasional? Nah, untuk peranan dan kedudukan hukum adat dalam pembangunan nasional ini tentunya sangat penting sekali, Kak. Terlebih lagi kita sudah mengenal nih pernyataan bahwa hukum itu berjalan lambat dan tertatih dibandingkan dengan perkembangan masyarakat. Nah, hukum yang berjalan lambat dan tertatih itu kita ibaratkan sebagai hukum positif di Indonesia. Nah, untuk membentuk suatu produk hukum tentunya perlu analisa kan dan penelitian yang mendalam agar produk hukum yang dihasilkan itu dapat tidak hanya menguntungkan satu pihak dan juga tidak hanya merugikan satu pihak. Nah, sebagai negara yang memiliki wilayah yang luas dan keberagaman yang kompleks, tentunya tidak mudah untuk membuat suatu produk hukum dalam waktu yang singkat. Tentunya diperlukan analisa, diskusi, dan perdebatan yang nantinya dapat memberikan hasil produk hukum yang dapat memberikan keadilan. Nah, hukum adat hadir untuk itu. Dalam pembangunan nasional ini, hukum adat cukup memberikan dampak yang luar biasa secara langsung, di mana hukum adat ini kita dapat ibaratkan sebagai sebuah lidi yang disatukan menjadi sebuah sapu lidi dan diikat oleh Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya di sini adalah yaitu hukum-hukum yang bersifat kedaerahan itu juga ikut berperan dalam membentuk tatanan hukum di Indonesia. Nah, dimulai dari mengisi kekosongan hukum positif hingga menjadi alternatif bagi pencari keadilan yang tidak ingin menyelesaikan permasalahannya di hadapan peradilan resmi. Tadi kan kita udah bincang-bincang nih mengenai hukum adat. Nah, apakah ada contoh dari hukum adat di Indonesia, khususnya nih di Provinsi Kalimantan Barat? Contohnya tuh pasti ada ya. Salah satunya suku Dayak Kalis yang merupakan subrumpun Dayak yang terletak di Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu. Pada suku Dayak Kalis ini, suatu kasus menentukan jenis dan macam hukum adat dalam menetapkan keputusan adat, yaitu dapat berupa denda material yang bernilai adat untuk sebagai alat membayar. Lalu dapat juga berupa tekanan mental yang dapat menimbulkan rasa malu agar pelaku itu jerah. Adapun jenis hukum
adatnya itu yang pertama ada saud yang merupakan suatu lambang perdamaian terhadap roh gaib sekitarnya. Yang kedua itu satanga baar atau setengah pati nyawa yang merupakan jenis keputusan terhadap sesuatu kasus baik disengaja maupun tidak sengaja yang mengakibatkan si korban ini cacat seumur hidup atau luka parah. Lalu yang ketiga itu pati nyawa yang merupakan jenis keputusan bagi setiap kasus yang mengakibatkan kematian seseorang. Kemudian si pelaku ini setelah dikenakan hukuman adat, kemudian diserahkan kepada aparat berwajib untuk melaksanakan hukuman yang berlaku. Lalu yang keempat itu adat kampung yang merupakan jenis keputusan terhadap kasus yang telah terbukti dan diketahui dia itu benar-benar melakukan pelanggaran adat tersebut. Contohnya kayak terhadap pelanggaran tulak bala, terhadap suatu pantang atau pantang kematian serta pelanggaran dalam kepercayaan adat. Nah, itulah contoh dari hukum adat di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu pada suku Dayak Kalis di Kabupaten Kapuas Hulu, di mana jenis hukum adatnya ada 4, yaitu saud, satanga baar, dan pati nyawa, dan yang terakhir yaitu adat kampung ya Kak Dian ya. Nah, seru juga nih Kak Dian bincang-bincang kita hari ini mengenai hukum adat. Betul, karena kita juga jadi mengetahui apa sih hukum adat itu, karakteristiknya, tujuan, dan lain-lainnya. Maka telah usai bincang-bincang kita pada hari ini. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.